Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu dalam subtema 2 bermain di rumah teman untuk pembelajaran yang keempat. Di sini kita diawali dengan belajar ada bacaan berjudul Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Jadi di sini Dayu dan teman-temannya sedang berlatih menari. Setelah latihan menari selesai, mereka bermain pesawat dari kertas ya. Jadi mereka menerbangkan bersama pesawat yang telah selesai dibuat, dan yang menjadi pemenang adalah yang paling jauh terbangnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Jadi yang dilakukan Beni dan teman-temannya adalah latihan menari. Nomor 2, apa yang akan dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni? Yaitu menari, karena tadi latihan menari ya. Nomor 3, di mana Beni dan teman-teman berlatih menari? Mereka berlatih di halaman rumah Dayu. Nomor 4, siapa yang melatih Beni dan teman-teman? Adalah kakak Dayu. Nomor 5, bagaimana perasaan Beni dan teman-teman? Yaitu senang dan semangat berlatih menari. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Beni dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas terbang? Coba kalian cari tahu atau kalian jawab, bagaimana cara pesawat kertas bisa terbang? Bagaimana caranya ya kalau pesawat kertas yang kita buat ini bisa terbang? Nah, di sini kita akan belajar mengenai benda gas. Jadi kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Lalu bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Jadi angin itu udara yang bergerak, karena itu merupakan benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Jadi pesawat kertas yang bisa terbang di sini karena adanya angin tadi ya, udara yang bergerak, di mana angin ini yang disebut atau juga yang termasuk dengan benda gas. Tidak dapat kita lihat dan disentuh, namun
Gas ini menempati ruang dan memiliki volume, sehingga bentuk benda gas di sini berubah-ubah. Jadi itu jawaban dari kenapa pesawat terbang yang dibuat teman-teman tadi bisa terbang, karena itu tadi ya, adanya udara yang bergerak. Amati benda-benda berikut. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Jadi yang pertama itu termasuk benda gas atau bukan? Bukan ya, karena itu es batu di dalam gelas. Kemudian yang nomor 2 itu termasuk benda gas atau bukan? Benda gas ya, karena itu balon yang ditiup karena udah ada udara yang masuk sehingga membentuk balon. Dan yang ketiga, meniup kantong plastik, termasuk benda gas, karena kita meniup memasukkan udara ke dalam kantong plastik. Yang nomor 4 bukan benda gas, karena itu pasir ya, itu merupakan benda padat. Nomor 5 benda gas atau bukan? Yang termasuk benda gas di sini apanya yang nomor 5? Ya, di sini uap ya. Uapnya ini termasuk benda gas. Kemudian nomor 6, di sini ada ban, termasuk benda gas karena ditiup dengan memasukkan udara ke dalam ban. Jadi itu termasuk benda gas. Gambar selanjutnya di sini ada air minum ya, ada air minum di sini, bukan termasuk benda gas. Nomor 8 ada boneka, itu benda padat jadi bukan benda gas. Nomor 9 ada baju, bukan benda gas karena ini benda padat. Kemudian nomor 10 ada minyak, di sini merupakan benda cair dan bukan benda gas. Kita silang di sini. Selanjutnya di sini ada tabel perkalian di mana angka 16 ini untuk hasilnya jawaban. Jawaban perkalian dari tabel angka sebelah kiri dan tabel angka sebelah kanan. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita bisa lihat tabel, yaitu tabel perkalian di sini. Kita cari untuk hasilnya, hasil 16 ya. Yang pertama, kita cari angka 16, jawaban 16 di sini. Nah, ini ya, berarti kita lingkari untuk yang pertama 16. Nah, ini untuk 16-nya. Kemudian itu perkalian dari angka 2 dan angka berapa? Titik-titik. Kita isi titik-titiknya itu kita cari. Nah, di sini perkaliannya dari angka 2 dan angka 8. Kita tuliskan di sini atasnya itu 8. Kemudian yang kedua 16 titik-titik dikali 4. Kita cari 16 yang kedua di sini. Nah, ditarik ke samping itu angka 4. Tarik ke atas juga angka 4. Berarti kita isikan dengan angka 4. Jadi 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian yang ketiga, kita cari lagi angka 16 di sini yang ketiga. Oh, ini. Kita tarik ke samping ada angka 8 dan kita tarik ke atas ada angka 2. Berarti kita tuliskan di sini 8 dan sebelah kanan kita tuliskan angka 2. Jadi 8 dikali 2 adalah 16. Nah, selanjutnya bagaimana? 16 dikali berapa sama dengan 16? Kalian tentu masih ingat perkalian dengan angka 1 ya. Angka berapapun dikalikan 1 adalah hasilnya akan tetap angka itu sendiri. Jadi kita tulis di sini angka berapa? Ya betul, kita tulis di sini angka 1. Jadi 16 dikali 1 adalah 16. Nah, anak-anak, ini untuk pembelajaran yang keempat. Sampai bertemu di pembelajaran kelima. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.